Sebaiknya saya sarankan kepada sobat tani, sebelum melakukan penaburan pupuk kandang atau memberikan bahan organik ke lahan, sebaiknya dilihat dulu kultur tanahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani dimanapun berada, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan melimpah hasilnya, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya berada di lahan yang rencananya lahan ini akan saya tanami CMB atau cabai merah besar. Dan pada kesempatan pagi ini saya sedang melakukan penaburan kohe ayam, yang mana kohe ayam di dalam karung ini adalah kohe ayam jenis ayam pedaging atau ayam broiler. Dan jenis kohe ayam pedaging ini, kenapa saya memilih kotoran ayam jenis ayam pedaging ini? Karena di dalam karung ini itu kotoran ayamnya sudah bercampur dengan sekam. Maka dari itu saya memilih kotoran ayam yang jenis dari ayam pedaging. Kenapa saya memilih kotoran ayam dari jenis ayam pedaging? Ya karena itu tadi, saya memilih kotoran ayam yang sudah bercampur dengan sekam. Nah, kenapa kok memilih kotoran yang bercampur dengan sekam? Jadi begini sobat tani penjelasannya. Jadi lahan saya ini adalah tanah yang berjenis yaitu tanah berpasir. Tanah berpasir itu mudah cepat sekali kering. Di sekitaran lahan sini itu kalau diairi atau kalau bahasa orang sini itu dilep, itu mudah cepat sekali kering karena kultur tanah di sini itu adalah tanah berpasir. Makanya saya memilih kohe yang sudah bercampur dengan sekam, karena sekam itu sangat baik dalam menampung air agar supaya tanah ini cepat lembab. Dan di sini saya dibantu teman saya dalam melakukan pekerjaan ini. Yang satu itu adalah adiknya yang bernama Mas Jamur, dan yang satu lagi itu Mas Budi, itu kakaknya. Dan ada lagi satu lagi yang membantu saya dalam melakukan pekerjaan itu, yaitu di ujung sana itu om saya. Itu om saya yang biasa membantu saya dalam melakukan aktivitas di lahan ini. Menyambung dari yang kultur tanah tadi, sebaiknya saya sarankan kepada sobat tani, sebelum melakukan penaburan pupuk kandang atau memberikan bahan organik ke lahan, sebaiknya dilihat dulu kultur tanahnya. Apakah tanahnya itu tanah liat atau tanah gambut atau tanah yang seperti ini, tanah yang berpasir. Ya karena kalau tanahnya itu tipe berpasir, kalau kita beri kohe ayam yang murni itu, selain harganya juga mahal, itu kurang efektif karena
eh, tidak ada pembantu untuk menahan air ketika kita menyirami tanaman kita. Makanya saya lebih memilih kohe ayam ini. Selain dari harganya juga lebih murah gitu. Di sini kohe ayam yang murni itu nyampe di tempat sekitar harganya ya 15-an ribu. Kalau yang ini yang saya taburkan ke lahan ini harganya Rp6.000 per karungnya. Dan seperti itulah cara menaburkannya ke lahan. Jadi kali ini saya menaburkannya sebelum diolah lahan atau sebelum dibuat bedengan. Jadi saya taburkan dulu supaya nanti ketika diolah lahan di rotari itu si kohe ayam dengan sekam ini itu dapat bercampur dengan tanah gitu ya, dapat bercampur dan sampai ke bawahnya gitu, supaya nanti kan kita tidak tahu nih akar cabai ini sampai ke berapa masuknya ke dalam tanah. Makanya kita siapkan dulu, ini saya tabur dulu si kohe ayam ini supaya nanti tercampur ketika dirotari, dan ketika dibuat bedengan tanahnya itu si tanah itu sudah tercampur dengan kohe ayam dan sekam padinya ini. Jadi sampai bawah pun itu nanti ada sekam padinya dan juga kohenya. Jadi ketika akar menjangkau ke dalam itu diharapkan di situ tetap diharapkan tanah dalam kondisi lembab gitu ya. Sebenarnya sih bahan organik yang ditabur ke lahan ini tidak harus ini juga sih, tidak harus sekam padi atau kohe ayam, ya apapun, kohe sapi itu juga bisa. Cuma kalau menurut saya kohe sapi atau kohe kambing itu kalau di lahan berpasir itu pertama harganya juga mahal, yang kedua itu kurang efektif kalau tidak ada sekam padinya gitu ya, dalam melakukan penahanan air gitu. Nah sebenarnya lebih bagus kalau pakai kohe kambing, tapi kan kita butuh tambah biaya untuk membeli sekam padinya gitu ya. Makanya saya memilih kohe ayam ini sudah tercampur sekam padi dari kandangnya sana. Jadi ketika membeli itu sudah kohenya sudah bercampur dengan sekam padi. Makanya saya memilih jenis kohe ini. Apalagi saya sarankan kepada pada sobat tani memperhitungkan gitu ya. Sebenarnya semakin banyak atau semakin bagus kandungan kohe ayam itu ya, maka akan semakin bagus juga di lahan. Tapi sebenarnya lahan itu tidak membutuhkan ini dan itu. Lahan tanah itu yang penting kita berikan bahan organik gitu ya sobat tani. Begitulah kiranya, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan ikuti terus channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar.
Saya Om Jack, terima kasih dan sampai jumpa.